Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Demokrasi. Dan Pak Gunggun, tadi kan bisa dikatakan diskusi politik seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Ini bisa dikatakan apakah memang politik di Indonesia lebih tepatnya seperti ini atau jalan di tempat sih? Menurut saya memang proses konsolidasi demokrasi itu nggak mudah. Ya. Jadi biasanya kita bicara dua komponen yang paling penting nih. Satu soal etos demokratik, yang kedua soal sistem demokratik. Sistem demokratik menyekat aturan. Mekanisme yang disepakati, konsensus politik yang kemudian direpresentasikan lewat undang-undang dan aturan di bawahnya. Contoh misalnya seperti bagaimana keajegan aturan main soal siapa yang boleh nyalek dan tidak nyalek misalnya. Iya kan? Sekarang kan aturan dibikin ada beberapa yang sengaja bolong dan sifatnya temporer, jangka pendek. Seperti misalnya aturan tentang partai politik, kan itu juga sampai hari ini tidak jelas, misalnya soal pendanaan partai. Undang-undang soal pemilu misalnya, seperti yang terakhir Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, itu tidak terlalu jelas mekanisme misalnya PKPU turunannya, misalnya dana kampanye, audit. Itu kan masih setengah matang sebenarnya, dan itu masih banyak celah-celah yang memungkinkan partai itu tidak transparan. Dalam konteks harus banyak evaluasi, gitu ya. Itu namanya sistem demokratik. Kalau soal etos demokratik itu kembali ke etika politik. Banyak kan kalau kita lihat misalnya bagaimana misalnya sekarang belakangan muncul upaya untuk mempidanakan KPU misalnya. Jelas padahal kamar ini yang namanya kamar DPD itu misalnya, itu adalah wakil daerah, bukan wakil partai politik. Nah, ini bicaranya bukan lagi sistem demokratik aja, tapi etos demokratik. Bagaimana misalnya secara etik dan secara hukum itu harusnya tidak boleh. Gitu. Baik, Bang Novel, ini kita balik sedikit ke tema. Bisa dikatakan Bang Novel ini kan secara administratif berarti masih caleg dari PBB. Nah, ini kalau memang mau keluar, apa nggak sayang tuh Bang? Saya agama di atas jungjung sampai jungjung kepala setinggi-tinggi. Karena saya bukan mentalnya pedagang, karena saya mentalnya pejuang. Kalau partai mohon maaf kalkulasi pedagang. Ada peluang diterjang, nggak ada peluang dibuang. Kalau saya pejuang, insya Allah ada peluang, nggak ada peluang kita terus terjang yang namanya penista agama, kriminalisasi ulama, yang mereka bersekongkol dengan komunis, dengan LGBT dan sebagainya. Itu kita harus jelas dan kita harus lanjut, baik di partai ataupun tidak gitu. Insya Allah masih ada partai-partai yang bisa menampung aspirasi kita untuk menyampaikan, memerangi daripada kemungkaran-kemungkaran yang ada di Indonesia ini, yang menggerogoti bangsa Indonesia ini, yang sehingga kita melihat ini sudah nggak sehat lagi. Bahkan PBB terlibat dalam tindakan kriminalisasi sampai sebegitunya, tindak premanisme ada. Ketika rapat pleno ada pengeroyokan 30 orang itu ngegebugin satu orang. Ini luar biasa, partai preman atau partai Islam. Baik Bang Yusman, kita itu harus yang sangat memprihatinkan. Iya. Silakan Bang. Jadi begini, saya kira Pak Novel ini terlalu banyak cerita dari orang. Saya di situ. Saya tahu proses kejadiannya. Jadi proses itu kami sedang pleno. Memang ada beberapa keributan di bawah. Keributan di bawah itu adalah tidak tahu kita di DPP ini ada yang namanya pengamanan, ada semua. Dan itu dikatakan pengeroyokan. Ini kan lapor-lapor. Di sini juga ada pelaporan juga luka di sininya. Orang ini tidak juga keroyok langsung, tidak begitu. Ada proses silakan kita sebagai Dewan Pimpinan Pusat silakan diproses secara hukum. Yang satu terbukti juga ini bonyok, ini juga luka. Nah, kemudian dikatakan tadi silakan mengenai kriminalisasi ulama dan sebagainya. Kita tidak pernah melarang. Caleg itu mau ngambil langkah silakan, mau pindah silakan. Tapi ingat, apa yang dikatakan Pak Novel tadi, proses LGBT dan kriminalisasi ulama itu di Senayan selama ini terjadi. 5 tahun ini mereka yang membuat undang-undang LGBT. Apa yang terjadi dalam partai yang ada di Senayan sekarang ini? Kalau ada PBB saya jamin, kita yakinkan tidak akan ada itu terjadi. Setiap proses seperti undang-undang LGBT keluar mengenai LGBT, proses di DPR itu ada yang dilakukan oleh langkah-langkah kan? Tadi kan disampaikan beliau. Nah, ada langkah. Semua partai terlibat sehingga dapat diplenokan di Senayan itu. Silakan. Jadi tahu prosesnya kan? Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan undang-undang ini, aturan ini? Nah, kita melihat dari yang dilakukan, mana katanya yang dulu bela HTI 100 pengacara, coba Yusril sendiri yang hadir. Bicara bela ulama. Dan kami mengatakan bahwa bukan cuma tadi dikatakan juga Pak Yusuf, betul Pak Yusuf sebagai public figure kami, tapi yang jadi permasalahan di bawahnya juga melakukan itu. Saya sendiri melalui advokasi di Manado, 1 meninggal kok.
Kita lakukan itu. Baik. Dan banyak di media-media kita lakukan juga. Demikian juga beberapa daerah. Jadi mengatakan bela ulama, bela Islam, kita platform kita jelas. Baik. Tidak ada kita mengatakan ini bela Islam, bela ulama, bela rakyat, bela NKRI. Iya kan? Kita jelas platformnya. Bukan dikatakan bebas pajak, itu lebih lucu lagi kan bagi kita. Baik, jadi sudah diklarifikasi secara langsung Bang Eni mengenai hal ini. Itu kan pendapat beliau, kan saya langsung pendamping pengacaranya, ya kan? Nah, kita tahu langkah-langkah hukum selanjutnya. Kita harus minta polisi ini segera memproses biar cepat tuntas, karena itu termasuk yang 47. 47 termasuk saya mendampingin kasus antara perseteruan 01 dan 02 ini sudah luar biasa, sampai tindak kriminalisasi itu dilakukan, sampai tindak premanisme itu dilakukan. Baik, Pak Yurisman, ini kan memang ada partai yang memang membebaskan para kader ataupun calegnya untuk menentukan pilihan masing-masing. Untuk PBB sendiri seperti apa sikapnya? Jadi gini, secara organisasi keputusan itu jelas bahwa partai membela 01, jelas bahwa itu keputusan DPP. Bahwa setelah mendengar saran masukan dari Majelis Suro, semua kan ada itu elemen-elemen, bukan cuma satu. Yang dibaca keluar itu kan hanya satu. Banyak item. Jadi saran dan pendapat itu, sudah saran itu masuk, sehingga dia dipakai melalui mekanisme rapat harian, sehingga rapat pleno diserahkan kepada petinggi partai. Petinggi partai waktu itu berdasarkan amanat muktamar itu. Dan dalam amanat muktamar PBB itu, pertama dulu waktu 2014 itu kepada mencalonkan Yusril sebagai presiden. Jujur kita katakan seharusnya 0% ini, betul tidak Pak Gun? 0%. Tetapi apa yang terjadi? Sehingga dikacau ini barang ini semua. 0% terjadi lagi dengan buat 20%. Ini kan diciptakan. Sadar tidak kita ini dipolemikan dengan situasi. Nah, kalau kita sadar sebagai bangsa warga negara, sebagai masyarakat, saya kira ini tidak akan pernah terjadi. Apalagi bicara masalah caleg, kalau kita katakan caleg PBB, kader PBB banyak, dan tidak akan ketakutan kader, apalagi untuk mengenai langkah-langkah. Kenapa? Yang dilakukan itu bukan langkah hal serta-merta bahwa hanya satu. Tolonglah, ada dalam ayat itu katakan kan, kita katakan menjunjung tinggi agama. Jelas dalam agama kita sama umat Muslim, pertama, janganlah kita mengharapkan diri sendiri. Baik, jangan mengharapkan diri sendiri. Baik, Pak Gugun, ini kan memang ada polemik yang seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya sikap dari seorang kader ataupun caleg seperti apa sih? Mengikuti dari partainya kah atau seperti apa? Ya, kalau sudah DCT daftar caleg tetap, memang dia tidak bisa mengundurkan diri. Karena ada konsekuensi terikat dengan aturan main. Memang ini yang kemudian dialami Bung Novel hari ini. Sekarang masalahnya adalah menurut saya semakin banyak orang yang seperti Bung Novel di PBB, itu juga sedikit besarnya juga partai rugi. Kenapa rugi? Satu, di musim pemilu itu kan diharapkan soliditas internal. Yang kedua, berarti kan kehilangan potensi untuk memperluas area micro-targeting. Karena basis dapil, dan itu satu suara pun sekarang kan dihitung sebagai sebuah potensi insentif elektoral. Berarti terlepas dari jumlahnya, misalnya tadi dianggap hanya kurang dari 200, sekalipun kurang dari 200 memang sangat merugikan. Kenapa merugikan? Karena soal citra nanti terbangun dengan persepsi. Yang kedua soal bagaimana yang seharusnya menjadi potensi mendapatkan suara itu kemudian menjadi keluar. Nah, masalahnya adalah tidak cukup di situ. Tapi dalam teori etnos demokratik, Pak. Etnos demokratik itu ada filosofi dan geografis, ya kan? Nah, dalam etnos demokratik, kita berbicara etnos demokratik bukan etnik, etnos. Nah, di posisi itu kita melihat filosofis dan geografis. Dengan kondisi itu, dipaksakan pun tidak bisa. Dibaikin pun tidak bisa, dikompromi pun tidak bisa. Hanya mengatasnamakan situasi yang nisbi. Baik, Pak Yurisman, ini sebenarnya terkait dengan sudah ada komunikasi belum sih dengan caleg-caleg ataupun kader yang memang tidak sepandang ini? Nah, saya kira gini, PBB itu bagi siapa yang datang semua terbuka. Siapa yang kader mau datang ke DPP terbuka, semua masyarakat mau datang terbuka. Sehingga itu mungkin saking terbukanya. Saking terbukanya terjadi insiden yang kita tidak tahu. Yang dalam artinya polemik itu timbul kan. Nah, kalau bicara masalah caleg itu komunikasi banyak kok. Di situ kan banyak dan semua akan dibawa ke rapat harian.
setiap permasalahan yang timbul dibawa ke dalam rapat harian, diputuskan dalam rapat harian. Baik. Nah ini yang selalu permasalahan itu seolah-olah apa? Seolah-olah timbul kasihan. Saya terus terang kami mengatakan kasihan ketua umum. Kenapa selalu bagi saya dibully? Sedangkan ini kan proses. Ya. Rapat harian, kewenangan, DPP. Tetapi seolah-olah dibuat seperti itu kan lucu. Jadi memang komunikasi dalam bentuk rapat tadi begitu Bang ya? Bukan, setiap ada permasalahan didiskusikan, tidak bisa dibawa ke rapat harian. Kami ada mahkamah partai. Lakukan itu kan proses hukum ada. Proses secara apa silaturahmi. Dan ingat kita ini dalam politik itu adalah muamalah. Muamalah ini yang berkaitan akhirnya apa? Ke tauhid. Jelasnya begitu. Oke, tahan dulu Bang Yusman karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Ruang Demokrasi.